Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, how are you today? Okay, I hope you fine all. Okay, what our lesson now? Our lesson now is tematik. Ya, kita sekarang akan mempelajari tematik 4C, subtema 3, pembelajaran 4, 5, dan 6. Before continue to our lesson today, let's reciting ayat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Ya, banyak ikannya ya. Nah, ini adalah pemandangan di laut ya. Semua kehidupan di darat dan di laut adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai makhluk yang dianugerahi akal yang harus menjaga alam lingkungan yang ada di sekitar kita. Ya, makhluk hidup di perairan itu memberi banyak manfaat bagi manusia, terutama untuk kebutuhan makanan. Ya, contohnya sehari-hari biasa kita makan ikan, kerang, udang. Nah, itu semua adalah hasil dari laut. Ya, pasti kita semua mengharapkan agar ikan selalu ada, udang selalu ada, bisa kita makan setiap hari ya. Nah, bagaimana agar mereka selalu ada? Nah, kita harus selalu menjaga tempat hidupnya di mana mereka hidup. Ya, betul, di laut. Berarti kita harus menjaga lautan ya. Selain menjaga lautan, kita juga harus melestarikan apa yang ada di dalamnya seperti ikan, udang, dan lain-lain. Nah, bagaimana jika kita ingin menangkap ikan? Itu tidak boleh secara sembarangan, tetapi harus secara bijaksana. Nah, bagaimana cara yang bijaksana? Salah satunya adalah dengan mengambil ikan seperlunya saja. Jadi tidak boleh kita mengambil semua ikan misalnya dengan cara dibom. Nah, itu nggak boleh ya. Nanti semua yang ada di laut mati semua ya. Jadi kita mengambil seperlunya saja ya. Cara mengambilnya itu tidak boleh merusak lingkungan juga ya. Harus dengan cara yang baik. Ya, kita sekarang lanjut membahas tentang hak dan kewajiban. Nah, antara hak dan kewajiban itu harus seimbang ya. Apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang mutlak dimiliki seseorang. Ya. Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dipenuhi dengan penuh tanggung jawab. Ya, kita memiliki hak atas seluruh kekayaan alam yang ada di daratan maupun di lautan. Nah, contoh dari haknya, hak kita sebagai manusia memanfaatkan dan mengolahnya. Contohnya, mengambil ikan di laut, menjadikannya sebagai sumber makanan. Nah, ada juga kewajiban. Contohnya adalah kewajiban kita menjaga kelestarian makhluk hidup di alam. Nah, bagaimana caranya? Kita harus mengambil dengan cara yang baik dan bijaksana. Maksudnya adalah ketika kita mengambil makhluk hidup yang ada di darat maupun di laut ya, dengan cara yang tidak merusak lingkungan. Contohnya kalau di laut misalnya ngambil ikan
dengan menggunakan bom. Nah, itu tidak boleh ya, itu akan mengakibatkan kepunahan terhadap makhluk hidup yang ada di lautan. Nah, harusnya secara baik-baik. Bagaimana cara mengambil ikan yang ada di laut? Contohnya dengan cara memancing ya, atau menggunakan jala. Jadi, pada intinya kita harus menjaga alam kita ya. Ya, kita lanjut. Pemanfaatan sumber daya alam secara tidak bijaksana dapat menyebabkan bencana alam. Ya, yang pertama adalah abrasi. Abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh gelombang laut dan arus laut. Nah, abrasi ini dapat disebabkan antara lain hilangnya hutan bakau di daerah pantai. Nah, jadi seharusnya jika ingin aman ya, kalau misalnya ada yang tinggal di daerah pantai ingin aman, itu harus banyak ditanami hutan bakau. Untuk apa? Karena akar bakau itu dapat mencegah abrasi pantai. Karena akarnya itu sangat kuat sehingga mampu menahan ombak. Ya, selanjutnya adalah banjir. Banjir ini terjadi karena hujan deras dalam waktu lama atau air pasang yang tinggi, ya. Kalian tahu kota yang sering terjadi banjir? Ya, Jakarta, Bogor. Nah, hujan deras ini dapat membuat permukaan air sungai naik dan meluap ke daerah sekitarnya. Apalagi jika sungai penuh dengan sampah, air akan cepat meluap karena tersumbat. Nah, apa penyebab banjir? Yang terutama adalah penebangan hutan. Nah, bila hutan ditebang, tidak ada akar pohon yang mengikat air. Nah, kalau ada banyak pohon kan banyak tuh ya yang menyerap air sehingga mengurangi terjadinya banjir. Ya, selanjutnya adalah bencana tanah longsor. Nah, tanah longsor ini adalah peristiwa longsornya tanah dan bebatuan ke bawah bukit. Nah, longsor ini biasanya diakibatkan oleh hujan. Jadi, hujan mempercepat longsoran tanah dengan berbagai cara. Ada banjir, ada juga yang disebabkan semakin berkurangnya hutan. Ya, bencana alam selanjutnya adalah kekeringan. Kekeringan itu menyebabkan lingkungan menjadi gersang. Nah, apa sih penyebab utamanya kekeringan? Penyebabnya adalah kekurangan pohon, ya. Nah, yang bisa mengikat air di dalam tanah itu kan akar pohon ya. Jadi kalau misalnya pohon berkurang di wilayah kita, di negara kita, itu akan merugikan kita sendiri. Karena pada saat tidak musim hujan, nah, kita kan tidak ada sumber untuk mendapatkan air. Nah, kecuali itu dari akar pohon yang menjadi cadangan penyimpanan air, ya, itu yang bisa kita manfaatkan. Maka dari itu kita harus banyak menanam pohon di sekitar kita karena itu sangat bermanfaat untuk kita semua. Ya, sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Nah, tapi kita juga harus mengingat di balik itu, selain memanfaatkan alam, kita juga harus memperhatikan kelestariannya, bagaimana menjaganya, ya. Ya, cara pengambilan sumber daya alam dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan antara lain. Yang pertama adalah reboisasi. Reboisasi itu adalah penanaman kembali hutan yang gundul. Yang kedua adalah tebang pilih. Tebang pilih maksudnya kita menebang tanaman
yang dibutuhkan saja ya, dan yang sudah layak untuk ditebang, tidak secara keseluruhan. Yang ketiga adalah menjaga kesuburan tanah. Nah, kesuburan tanah ini bisa dijaga dengan pemupukan, pembuatan sengkedan, ada juga penanaman dengan sistem tumpang sari. Ya, selanjutnya yang keempat adalah mengambil ikan di sungai atau di laut dengan cara yang dibenarkan. Nah, cara yang dibenarkan itu contohnya dengan cara memancing atau menggunakan jaring. Yang kelima, tidak mencemari air. Nah, biasanya banyak ya pabrik yang membuang limbahnya ke air banyak, jadi itu sangat merugikan, tidak boleh ya, nanti airnya akan tercemar. Lanjut, mengolah limbah. Nah, agar tidak membahayakan, merugikan kita, jadi limbah itu bisa dimanfaatkan terlebih dahulu ya, sebelum membuangnya. Yang masih berguna ya kita manfaatkan, jangan asal semua buang-buang aja gitu. Yang terakhir adalah membatasi pengambilan barang tambang. Ada tambang emas, batu bara, dan yang lainnya, itu harus membatasi, jangan sampai kita hanya mengambil sumber daya alam yang ada di sekitar kita, tapi kita tidak memperdulikan ya, menjaga kelestariannya. Ya, untuk pelajaran tematik kita akan ada ulangan harian ya, tematik 4C. 4C ini kalian baca, kalian pahami, persiapkan. Ulangan hariannya hari Selasa ya, minggu depan, tanggal 29 September 2020. Ya, tugas untuk hari ini adalah mengisi soal di Google Form. Linknya nanti menyusul ya. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.